Yang berikutnya ayat 37. 37 ya, 37. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah, tapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Barakallahu fiik. Wa ma kana hadzal Qur'anu ay yuftara min dunillah. Al-Qur'an ini tidaklah dibikin-bikin dari sisi selain Allah. Artinya menegaskan Al-Qur'an ini dari Allah. Al-Quran ini dari Allah. Nabi diutus di hadapan umatnya membawa Al-Quran. Al-Quran ini dari Allah, tidak mungkin dibikin-bikin oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Atau manusia siapapun tidak mungkin. Nyata-nyata Al-Quran ini dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kemudian ada yang tidak percaya, ya penuhi saja tantangan Allah. Allah kan menantang agar mendatangkan Al-Quran, agar mendatangkan yang semisal Al-Quran persis 114 surat. Qul la idijtama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din dhahira. Seandainya jin dan manusia bersekongkol, bersinergi untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, tidak akan bisa. Meskipun mereka membawa tolong menolong, bersatu padu, gak akan bisa. Tantangannya diturunin lagi, gak usah 114 surat, 10 surat saja. Am yaquluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarim mithlih. Apakah mereka mengatakan Al-Quran ini bikin-bikinan orang, gak percaya datangnya dari Allah? Datangin aja 10 surat saja, nggak usah 114 surat. Nggak bisa. Diturunin tantangannya 1 surat saja. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Kalau kalian ragu-ragu dengan Al-Quran yang Allah turunkan ini kepada hambanya, kalian menuduh ini bikinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikin aja 1 surat, bisa apa enggak bisa. Sampai sekarang 3 tantangan ini masih tercantum dalam Al-Quran. Sampai detik ini masih. Ayo penuhi saja tantangannya. Kalau dan tidak percaya Al-Quran dari Allah. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin mengetahui orang-orang itu sesungguhnya sudah bertauhid rububiyah, tidak mungkin. Ini kan perkara gaib. Tapi Allah yang menginformasikan, maka Nabi jadi tahu sesungguhnya setiap manusia itu telah bertauhid rububiyah. Makanya beliau bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini datangnya bukan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau menyampaikan berdasarkan wahyu, yang wahyu itu dari Allah Azza wa Jalla. Maka keblinger manusia kebanyakan ini keblinger, sudah fitrahnya menghambakan diri kepada Allah, menggunakan akalnya juga klop dengan fitrahnya, sudah begitu ditambah Rasul. Apa kurangnya? Ditambah Rasul. Kalau zaman-zaman sebelumnya tidak ada kaum kecuali ada Rasulnya, ada Rasulnya, ada Rasul, ada Rasul, ada Rasulnya. Sudah fitrahnya demikian, menggunakan akal-akalnya klop dengan fitrahnya, dan ada Rasul di tengah-tengah mereka. Tidak ada kaum yang kosong dari Rasul, sampai datangnya Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Karena dia sebagai Rasul yang terakhir, nggak ada Rasul lagi sampai hari kiamat, maka Al-Qurannya dijaga. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya Allah tidak berjanji menjaga kitabnya, Allah tidak berjanji, sehingga ada yang diubah-ubah dan seterusnya. Tapi untuk Al-Quran Allah berjanji, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Karena sudah tidak ada Nabi lagi, maka Al-Qurannya dijaga. Karena ini pedoman
Jadi kebangetan itu manusia, keblinger. Fitrahnya diciptakan dengan fitrah yang demikian, mentauhidkan Allah. Kemudian gunakan akal, melihat berbagai sisi manapun aspek apapun, klop dengan fitrahnya, ditambah ada Rasul yang diturunkan. Kok nggak bisa memilih keimanan, memilih kekufuran? Ya, dihias-hiasi oleh setan sehingga lebih mengikuti dzon sebagaimana ayat yang sebelumnya. Kemudian walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitab la raiba fihi. Ini Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membenarkan kepada kitab-kitab yang ada sebelumnya. Seluruh kitab-kitab yang ada sebelumnya, Al-Qur'an datang membenarkan semuanya, enggak ada yang diselisihi. Seluruh kitab-kitab yang telah ada sebelumnya yang kita kenal, Zabur, Taurat, Injil, dan yang lain-lainnya yang tidak kita tahu karena tidak diinformasikan, kata Allah, ini Al-Quran membenarkan semuanya persis seruannya, persis seruannya, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, jauhilah taghut. Semuanya sama persis. Yang membedakan kan syariatnya. Yang membedakan syariatnya. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, dalam Al-Maidah. Pada masing-masing umat kami tetapkan syariatnya sendiri-sendiri. Tetapi misinya sama, menghambakan diri kepada Allah saja, menjauhi tauhid. Jadi di Al-Quran ini kok nggak bisa diimani persis dengan kitab yang ada sebelumnya. Di tengah kalian ada apa? Taurat, Injil, Zabur, ada apa sebelumnya? Ini Al-Quran persis, karena semua nabi itu sama. Makanya mengingkari satu orang nabi, Allah menghukuminya sama dengan mengingkari seluruh nabi. Nah, kok bisa tidak diimani padahal membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya? Wa tafsilal kitabil la raiba fihi, dan Al-Qur'an ini merinci kitab-kitab yang sebelumnya karena memang dikirim oleh Allah sebagai penyempurna kitab yang terakhir. Maka sebagai muhaimin, sebagai penyorot apakah yang disebutkan oleh orang itu benar apa enggak, maka Al-Quran sebagai penyorot, sebagai filter benar apa enggak. Dia sebagai kitab yang terakhir. La raiba fi, tidak ada kerugian di dalamnya, min rabbil alamin, datangnya dari Tuhan semesta alam. Jadi kesimpulannya, manusia kebangetan kalau tidak sampai memiliki keimanan. Tapi kenyataannya kebanyakan manusia memiliki kekufuran. Berarti kebanyakan manusia kebangetan, keblinger. Sekali lagi ini menunjukkan mahalnya nikmat hidayah. Maka jaga ini hidayah karena nikmat yang sangat mahal, dan Allah mengajari doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau memalingkan kami setelah Engkau tunjuki kami. Pertahankan hidayah, pertahanan hidayah, dan hidayah dipertahankan dan terus bisa meningkat kalau kita dengan ketika bergaul milih-milih teman. Jangan asal bergaul, milih-milih teman. Kalau tidak pilih-pilih bisa bahaya. Kemudian kita perlu membahas Al-Quran ini kalamullah. Ini perlu kita bahas tapi enggak sekarang. Ini Al-Quran kalamullah. Iya kalamullah. Allah berfirman. Iya Allah berfirman. Berfirman itu sifat. Iya Allah bersifat berbicara. Sifat itu bukan makhluk. Iya sifat bukan makhluk. Kalau sifat itu makhluk, Nabi tidak mengajari kita agar berlindung kepada sifat. Tetapi kenyataannya Nabi mengajari kita agar berlindung kepada sifat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini bukan berlindung kepada Allah, berlindung kepada sifat berupa kalimat kalamullah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Juga Nabi mengajari kita agar berlindung kepada sifat yang lainnya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa hadiru. Aku berlindung kepada izzah Allah dan kudrahnya Allah. Aku berlindung kepada keperkasaan Allah dan kekuasaan Allah. Menunjukkan sifat itu bukan makhluk. Jadi ini kalamullah, iya. Allah bersifat berbicara, iya. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu kalamullah. Loh,
suaranya Pak Yasin. Iya, kalau suaranya Pak Yasin. Lah, ditulis di atas kertas, iya kertasnya makhluk. Lah, untuk menulisnya tinta, ya tintanya makhluk. Tetapi apa yang Pak Yasin baca, yang ditulis di atas kertas dengan tinta, itu kalamullah, bukan makhluk. Allah mengendakinya dengan bahasa Arab. Allah berbicara. Yang namanya berbicara itu dengan suara dan huruf. Nanti berbeda dengan Asy'ariyah. Asy'ariyah mengatakan Allah berbicara, tapi berbicaranya tidak ada huruf, tidak ada suara. Terus berbicaranya Allah bagaimana? Bagi orang-orang Asy'ariyah dan yang semacamnya, Allah berbicara itu hadithun nafsi, bicara kejiwaan, bukan suara, bukan huruf. Maka bantahannya tentunya banyak. Salah satu bantahannya adalah, ya kalau hadithun nafsi sekedar bicara kejiwaan, bukan dengan suara, bukan dengan huruf, lalu apa bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lainnya, di mana Nabi Musa dijuluki kalimullah, nabi yang langsung diajak bicara. Maka gak ada bedanya Nabi Musa dengan nabi-nabi yang lainnya yang diajak bicara oleh Allah melalui malaikat Jibril. Nabi Musa langsung diajak bicara oleh Allah. Allah menjanjikannya 30 hari yang kemudian ditambah 40 hari di Gunung Tursina. Diajak bicara langsung. Dan yang namanya berbicara mesti dengan suara, dengan huruf. Coba ada orang bisu, apa dia dikatakan berbicara? Enggak ada huruf, enggak ada suara. Ya enggak, karena memang berbicara dengan suara dan dengan huruf. Kalau misalnya Al-Quran itu hadithun nafsi, ini batan yang kedua. Hadithun nafsi, bicara kejiwaan, ya, bukan dengan Al-Quran, bukan dengan suara dan huruf. Berarti tak terbatas. Kalau tak terbatas, berarti Nabi mengetahui perkara yang gaib. Kenyataannya Nabi tidak tahu perkara yang gaib. Berarti tak terbatas. Tapi Al-Quran kok cuma 114 surah. Kalau hadithun nafsi bukan dengan suara, dengan huruf, maksudnya semua kitab isinya sama, kenyataannya berbeda. Maksudnya ayat-ayatnya bunyinya berbeda. Mestinya kan sama, cuma bahasanya saja, ini dalam bahasa Arab, ini dalam bahasa Ibrani dan yang lainnya, mestinya kan sama, tapi kenyataannya berbeda. Memang bukan hadithun nafsi. Ya Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Allah menghendaki Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah kan Tuhan, masa berbicara dengan bahasa Arab? Ya Allah menghendakinya agar ini menjadi pedoman untuk kita dengan bahasa Arab. Allah yang menciptakan bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum alwanikum. Di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan manusia dan menciptakan lisan-lisan kalian yang berbeda-beda. Diciptakan bahasanya berbeda-beda, tapi Allah menghendaki ini Al-Quran yang menjadi pedoman bagi kita dengan bahasa Arab. Insyaallah mungkin yang akan datang kita bisa bahas lebih banyak lagi tentang kalamullah. Dia adalah pembicaraan Allah yang dengan suara dan dengan huruf. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.